Di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang perencanaan dan pengendalian operasional 8.1. Di video kali ini, kita akan masuk ke dua klausul yang sangat penting. Karena disinilah proses penilaian risiko dan penanganan risiko keamanan informasi benar-benar dijalankan secara berkelanjutan. Inilah klausul 8.2 dan 8.3 ISO 27001-2022. Kalau kamu perhatikan, di klausul 6.1.2 dan 6.1.3, kita sudah merencanakan bagaimana risiko akan dinilai dan ditangani. Nah, di klausul 8.2 ini, tahap pelaksanaannya di dunia nyata. Bayangkan seperti ini. Di klausul 6, kita membuat resep dan menyiapkan bahan. Sementara di klausul 8, kita benar-benar akan memasaknya. Klausul 8.2 berbicara tentang bagaimana organisasi melakukan penilaian risiko keamanan informasi secara berkala dan konsisten. ISO 27001 meminta organisasi untuk melakukan risk assessment dalam dua kondisi utama. Yang pertama, melakukannya secara rutin pada interval yang sudah direncanakan. Misalnya setiap tahun, setiap 6 bulan, atau setiap kali audit internal dilakukan. Yang kedua, melakukannya setiap kali ada perubahan yang signifikan, seperti perubahan sistem, teknologi, struktur organisasi, dan adanya munculnya ancaman baru. Kenapa harus berulang? Karena risiko keamanan informasi tidak statis. Hari ini aman, tapi besok bisa muncul ancaman baru dari celah yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, setiap penilaian risiko harus mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya di klausul 6.1.2. Misalnya bagaimana cara menilai kemungkinan atau likelihood dan bagaimana menilai dampak atau impact dari sebuah ancaman. Hasil penilaian ini kemudian harus disimpan sebagai informasi yang didokumentasikan. Artinya, setiap hasil risk assessment harus punya bukti yang bisa diverifikasi seperti daftar risiko, nilai tingkat risiko, dan bukti analisis atau pertimbangan yang digunakan. Dokumentasi ini bukan hanya untuk audit, tapi juga agar manajemen bisa melihat perkembangan risiko dari waktu ke waktu. Klausul 8.2 fokus pada penilaian. Maka klausul 8.3 fokus pada penanganan risiko atau risk treatment. Di sini organisasi harus mengimplementasikan rencana penanganan risiko atau risk treatment plan yang sudah juga dibuat di klausul 6.1.3. Artinya semua kontrol keamanan yang direncanakan sekarang harus dijalankan mulai dari penguatan firewall dan enkripsi, pelatihan keamanan bagi karyawan, pengelolaan hak akses, hingga pemantauan log aktivitas sistem. Dan tentu semua hasil pelaksanaan risk treatment juga harus terdokumentasi. ISO 27001 meminta organisasi untuk menyimpan bukti pelaksanaan, documented information, dari proses penanganan risiko. Contohnya, bukti implementasi kontrol keamanan, hasil evaluasi efektivitas kontrol, laporan tindak lanjut risiko yang sudah ditangani, dan pembaharuan Statement of Applicability atau pembaruan daftar SOA. Dengan dokumentasi ini, organisasi bisa menunjukkan bahwa bukan hanya tahu resikonya, tapi juga benar-benar melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kedua klausul ini, 8.2 dan 8.3, sebenarnya membentuk siklus berkelanjutan, yaitu melakukan penilaian resiko, menjalankan penanganan resiko, meninjau kembali hasilnya, dan mengulangi kembali prosesnya secara berkala. Inilah yang membuat sistem keamanan informasi tetap hidup dan selalu berkembang sesuai ancaman baru. Kalau bisa dibayangkan, ini seperti medical check-up tahunan organisasi. Tanpa evaluasi yang digunakan, kecil kemungkinan perusahaan bisa berkembang. Jadi, kalau kita simpulkan, klausul 8.2 memastikan organisasi terus menilai risiko secara konsisten dan terkini. Dan klausul 8.3 memastikan organisasi benar-benar menjalankan rencana penanganan risikonya. Dan keduanya bekerja sebagai siklus pengendalian risiko berkelanjutan untuk menjaga keamanan informasi.
Kedua klausul ini menegaskan bahwa keamanan bukan hanya proyek sekali jalan, tapi proses yang terus berlanjut, direncanakan, dilaksanakan, dan yang pasti harus dievaluasi. Itulah pembahasan klausul 8.2 dan 8.3 ISO 27001. Dengan menerapkan kedua proses ini secara konsisten, organisasi bisa memastikan sistem keamanannya tetap relevan dan efektif, dan selalu siap menghadapi ancaman baru. Di video berikutnya kita akan masuk ke bab 9, yaitu evaluasi kinerja atau performance evaluasi. Di sana kita akan membahas organisasi, memantau, mengukur, dan mengevaluasi efektivitas ISMS-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.